Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil qadiri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, marilah kita sama-sama ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta doa keselamatan tidak lupa kita curah limpahkan kepada hamba Allah yang paling sempurna, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita selaku umumnya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan rahimakumullah, kita berjumpa lagi dengan agenda mandatory training yang ke-6, yaitu tentang hijab pasien ya teman-teman. Semoga dengan adanya materi ini kita nanti bisa mempraktekkan juga ya tentang bagaimana hijab pasien ini. Nah, sebelum kita memulai materinya, marilah kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita mohon pertolongan kepada Allah supaya ilmu yang nanti didapat bisa kita aplikasikan dan bisa bermanfaat tentunya. Nah, selanjutnya mangga kepada Ustadz untuk memulai materinya Ustadz. Ada slide yang harus ditampilkan tidak Ustadz? Ada. Ada. Mangga. Belum bisa share screen ya. Nah, sudah kelihatan? Sudah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, insyaallah kita akan membahas tentang mandatory training bagi pasien, yaitu penjagaan hijab pasien atau panduan penjagaan aurat pasien nantinya. Yang pertama, kalau kita lihat dari definisi tentang penjagaan. Apa itu penjagaan? Yaitu memelihara terhadap sesuatu. Kemudian aurat atau hijab adalah anggota tubuh tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh mahramnya. Yang ketiga ada namanya pasien. Pastilah ya, pasien di rumah sakit itu pasti ada pasiennya. Jadi setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Kalau ini di rumah sakit ibu dan anak, maka dilakukan di rumah tersebut. Kemudian penjagaan aurat pasien, yaitu memelihara bagian anggota tubuh pasien tertentu yang tidak boleh dilihat dan dibuka oleh orang-orang yang bukan mahramnya, kecuali mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ibu dan anak al-Islam. Daruratnya seperti apa? Penjagaan aurat pasien dan tertentu yang menyebabkan pasien boleh terbuka auratnya karena sesuatu yang menjadikan darurat. Nah, penjagaan aurat pasien adalah memelihara bagian anggota tubuh tadi yang sudah disampaikan dan daruratnya sudah ada. Nah, sekarang masuk ke bagian pasien. Pasien yang mendapatkan pelayanan itu siapa saja? Terlebih-lebih tentang penjagaan auratnya atau hijab pasiennya itu sendiri. Yang sudah pasti, yang namanya pasien adalah orang yang masuk dalam daftar sebagai pasien di rumah sakit ibu dan anak. Kemudian yang kedua, pasien itu meliputi laki-laki dan perempuan. Syaratnya apa? Beragama Islam. Nah, kalau non-muslim bagaimana? Kan ada pasien yang non-muslim. Nah, itu tidak termasuk bagian daripada penjagaan aurat pasien. Hanya tetap kita menjaga itu semua dari norma-norma yang berlaku buat kita. Kemudian pasien yang sudah balik. Ya, di rumah sakit ibu dan anak itu adalah pasien yang anak-anak yang kadang-kadang sudah balik di usia 9 tahun, yang wanita ya. Sudah ditandai dengan haid tadi.
Kemudian berakal ataupun gangguan akal. Orang yang masuk ke rumah sakit, ibu dan anak yang dirawat, itu boleh jadi dia sehat secara akal. Atau kadang-kadang ada gangguan akal. Boleh jadi karena tabrakan, segala rupa, sehingga dia tidak sadarkan diri. Ya. Baik sadar ataupun tidak sadar, atau non-muslim yang tertutup auratnya dengan wajar disesuaikan dengan perlengkapan yang disediakan oleh rumah sakit ibu dan anak. Area penjagaannya di mana saja. Nah, ini harus dipahami bersama, ya tergantung di ini yang saya pahami di rumah sakit ibu dan anak. Penjagaan pasien itu dirawat jalan, karena sudah pastilah rumah sakit ibu dan anak itu ada rawat jalannya. Kemudian ada poli gigi dan mulutnya, ada laboratorium, ada ruang gawat darurat, kemudian ruang rawat inap, ruang bersalin dan nifas, radiologi dan diagnostik, ruang bedah sentral yang tempat operasi tersebut. Kalau ada mungkin ada ruang intensive care, atau kalau tidak ada berarti ada ruang kamar jenazah. Ini hal-hal yang senantiasa harus kita perhatikan sebagai bagian daripada panduan untuk menjaga hijab dari pasien yang dirawat di rumah sakit ibu dan anak tersebut. Ya. Dalilnya apa? Ini ada satu hal yang senantiasa harus kita pahami bersama batasannya. Ya, kalau di hadis Rasulullah SAW bahwa aurat laki-laki dan perempuan itu dari Abu Bakar, dari Asma bin Abu Bakar pernah menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis, maka Rasulullah itu berpaling darinya. Sampai menyebutkan, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika sudah haid atau sudah balik tidak boleh terlihat dari yang kecuali ini dan ini. Artinya memperlihatkan dua telapak tangannya dan wajahnya tersebut. Jadi batasan aurat khususnya bagi wanita itu adalah bagian yang boleh nampak dari wajah dan dua telapak tangannya. Nah, kemudian para ulama mengingatkan kepada kita bahwa aurat laki-laki terhadap laki-laki. Jadi laki-laki itu tidak boleh seenaknya saja memperlihatkan auratnya, karena ada aurat laki-laki dan sesuatu di antara pusar dan lututnya. Itu merupakan bagian daripada mayoritas pendapat para ulama. Walaupun ada Imam Abu Hanifah dalam fikih mazhabnya menyebutkan aurat laki-laki itu hanya bagian tertentunya saja. Yang di bawah pusat dan di atas kedua lutut adalah aurat. Jadi antara pusat dan lutut itu merupakan sebuah hal yang harus kita jaga bagi seorang laki-laki. Kalau untuk wanita, seluruh tubuhannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Baik, kita teruskan. Aurat wanita terhadap muslimah, kan ada sesama muslim nih, sesama muslimah. Maka mulai pusar sampai dengan lututnya ini mayoritas pendapat dari para ulama salaf ya. Nah, setiap pasien yang dirawat maka disediakan pakaian lengkap yang mampu menutup aurat pasien, baik laki-laki maupun terhadap wanita tersebut. Jadi dari rangkaian unit-unit yang tadi disebutkan, rawat jalan, rawat inap, poli gigi, semuanya itu harus senantiasa terjaga daripada hal yang akan membuat pasien tidak nyaman sehingga auratnya terbuka di hadapan khalayak ramai. Itu buat kita, maka tentunya bagi wanita terhadap wanita, muslimah terhadap muslimah, kemudian laki-laki dengan laki-laki, semuanya itu harus terjaga aurat itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian ketika kita sudah mencoba menjaga itu semuanya, menampilkan dari hal-hal yang harus kita jaga, maka tentunya ada kedaruratan. Apa daruratnya? Kan darurat itu darurat itu tubuhul mahdurat. Ada sesuatu yang asalnya tidak boleh menjadi boleh. Karena kondisi darurat tadi. Misalkan darurat dalam menjaga aurat pasien ketika petugas medis tidak membuka dan melihat aurat pasien dalam keadaan melakukan tindakan pelayanan. Jadi ketika darurat itu ada, maka seorang petugas medis boleh membuka, tetapi membukanya itu sesuai dengan kadar yang diperlukannya saja. Ya. Yang kedua, memastikan bahwa aurat pasien itu tertutup dalam keadaan tindakan pelayanan. Diupayakan ketika ada pelayanan, maka hijabnya itu tetap tertutup.
Kalau keseluruhan, maka boleh jadi kita pasang serum untuk menutup area tertentu. Ketika masuk ke dalam tubuh bagian pasien, maka hanya boleh dilakukan kepada bagian tubuh tertentu saja yang harus diperiksakan saja. Ya. Kemudian aurat pasien boleh dibuka dan dilihat dalam keadaan darurat karena ini ada tuntutan tindakan pelayanan untuk menyelamatkan jiwa dan anggota tubuh daripada kecacatan. Contohnya apa saja? Kalau seandainya seseorang akan melakukan tindakan uh, foto ronsen, foto radiologi misalkan harus dibuka, maka buka bagian-bagian yang memang harus dibukanya saja tadi. Kalau di bagian laboratorium harus diambil darah, maka ada duk bolong untuk memastikan bahwa yang lainnya tetap tertutup dan bagian tertentu yang hanya bisa kita lihat untuk diambil darahnya tersebut. Jadi luas dan sempitnya area aurat pasien yang dibuka dan dilihat itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tindakannya. Ini yang harus senantiasa coba kita lakukan dan kita perhatikan. Agar apa? Agar aurat pasien itu tetap terjaga walaupun dalam keadaan darurat. Jadi buat kita, mari kita siapkan sesuai dengan syariat yang berlaku bahwa kita harus menjaga bagaimana kita senantiasa saling melindungi antara satu dengan yang lainnya, apalagi seorang muslim dengan muslim, muslimah dengan muslimah, ini harus tetap kita jaga sebaik-baiknya agar ada yang dinamakan dengan itu nufus, kita menjaga diri kita agar kita senantiasa selamat dunia dan akhirat. Ya. Perlengkapannya apa yang harus kita siapkan? Nah, pertama, perlengkapan yang harus dipenuhi ini keseluruhan secara umum sama. Serum kalau dalam sebuah area, maka cukup dengan serum ketika melakukan tindakan atau gorden ketika rawat inap berlangsung. Ya. Jadi ditutup dengan gorden, ditutup dengan serum. Kemudian ketika pasien itu dirawat misalnya, maka ditutup dengan selimut atau dengan kain penutup. Diupayakan kalau muslimah itu pakai sarung kaki, ya, kaos kaki. Lalu ketika akan mengambil darah, cukup dengan bolong saja di bagian yang akan diambil darah saja untuk mendapatkan itu semuanya. Baik di UGD, poliklinik, dan unit-unit yang lainnya itu sama. Jadi pengambilan darah itu kan cukup dengan satu kain yang di tengahnya ada dilubangin, kemudian kita ambil di daerah tersebut untuk mengambil darah. Ataupun di ruang yang lain itu sama posisinya. Kalau seandainya areanya harus tertutup satu ruangan, maka ditutup dengan gording. Ya, tutup lebih kecil ya tutup kita dengan sekarang. Misalkan di poligigi ada sesuatu yang memang harus tertutup, maka tutup dengan sekarang. Kan di poligigi mungkin saat ini tidak bisa dipergunakan dengan gording ya. Tapi yang memungkinkan adalah tutup dengan sekarang tadi. Insya Allah itu sudah bagian daripada upaya untuk menjaga hijab pasien, menjaga aurat daripada pasien tersebut. Ya. Kemudian ya fasilitas-fasilitas yang lain. Kalau ada fisioterapi, kalau di RSIA ya tidak ada fisioterapi, belum ada ya. Mungkin radiologi sudah ada, maka disediakan bagi pasiennya, kerudung pasien, kain penutup, bolong dan lain sebagainya. Kemudian ada kamar bersalin. Tentunya harus ada kain penutup dada, kerudung sudah pasti harus disiapkan, sarung kaki dan sebagainya. Ini menjadi hal-hal yang standar yang senantiasa harus berada dalam sebuah rumah sakit, apalagi rumah sakit ibu al-Islam ya, rumah sakit ibu dan anak al-Islam yang notabene membawa brand Islam, ya, tentunya harus menjaga nilai-nilai Islam tersebut. Tata laksananya seperti apa di rumah sakit ya, ibu dan anak memberikan informasi awal tentang aurat. Jadi sebelum melakukan apapun juga ada informasi awal terkait dengan general concern yang harus memberikan informasi bahwa di rumah sakit ini harus senantiasa terjaga auratnya. Jadi dari awal sudah disampaikan ya, dengan pakaiannya, dengan kerudungnya bagi seorang wanita,
ketika akan dirawat misalkan, kemudian orang itu yang dirawat sudah balik, maka sudah disampaikan minimal kita mengedukasi. Jadi nanti harus ada edukasi kepada pasien-pasien yang dirawat, khususnya bahwa di rumah sakit ibu dan anak harus terjaga auratnya. Kemudian permintaan pasien akan penjagaan aurat harus dihormati, baik saat pemeriksaan dokter, tindakan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ada pasien-pasien yang memang sangat terjaga. Ya. Kalau ada pasien yang sangat terjaga, terus dukung gitu semuanya. Nah, permasalahannya adalah pasien-pasien yang mohon maaf, ketika kesehariannya dia tidak pernah tidak mempergunakan hijab, maka kewajiban kita minimal selama berada dalam perawatan di rumah sakit ibu dan anak ini, mereka senantiasa berada dalam keadaan terjaga auratnya. Ya. Terlepas nantinya ketika sudah dirawat jadi buka segala rupa, itu bukan urusan kita lagi. Yang pasti permasalahan buat kita adalah bagaimana kita menjaga aurat pasien tersebut selama berada di lingkungan rumah sakit ibu dan anak. Kemudian setiap pemeriksaan dokter, prosedur perawatan dan sebagainya, termasuk transfer pasien, itu harus sesuai dengan jenis kelaminnya, harus sesuai dengan gender. Pemeriksaan itu harus dilakukan sesuai dengan gender. Ya, EKG, pemasangan DC, mandikan segala rupa, itu semuanya harus terjaga sesuai dengan gendernya masing-masing. Nah, tapi apabila kondisinya darurat tadi, ya masuklah ke dalam kondisi darurat. Perlu dilakukan oleh petugas yang berbeda jenis kelamin, maka harus didampingi oleh mahramnya. Kalau seandainya ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaannya sesuai dengan gender, maka hal yang harus dilakukan adalah ada yang mendampingi, yaitu mahram pasien tersebut. Ya. Kemudian pengondisian lingkungan pada saat kondisi darurat tadi, meminimalisir terbukanya aurat pasien tadi. Minimal ada sekarang sehingga orang lain tidak bisa melihat aurat pasien tersebut, hanya orang-orang tertentu saja. Misalkan petugas medis, perawat saja yang bisa mengkondisikan itu semua. Ada kondisi kritis di mana pasien kehilangan kesadaran atau tidak mampu menjaga aurat secara mandiri atau setelah meninggal, maka petugas berkewajiban memenuhi penjagaan aurat pasien. Nah, ini diperlukan terlebih-lebih di kamar jenazah. Ya. Kenapa di kamar jenazah itu hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk? Karena ini harus menjaga juga aurat daripada pasien tersebut atau dari jenazah tersebut. Yang salah satu unit yang harus menjaga auratnya adalah unit kamar jenazah. Nah, dari itu semuanya buat kita, mari kita coba memulai dari hal yang mudah, memulai dari hal yang terkecil, memulai dari hal-hal yang ringan, sehingga semuanya itu bisa terjangkau dengan sebaik-baiknya. Intinya adalah di tata laksana tadi, ya, rumah sakit harus memberikan informasi awal tentang penjagaan aurat pasien. Itu poin penting buat kita. Yang kedua, poin pentingnya adalah lakukanlah pemeriksaan segala rupanya itu diupayakan sesuai dengan gendernya. Ini poin pentingnya buat kita. Nah, barulah yang ketiga, ketika tidak memungkinkan semuanya, barulah semoga itu masuk dalam kondisi darurat. Tapi daruratnya juga ada syaratnya. Ketika itu sudah masuk darurat, harus didampingi oleh mahramnya, oleh keluarganya. Insya Allah semuanya itu akan menjadikan sesuatu yang akan terjaga, sehingga kita pun mampu menjaga aurat itu dengan sebaik-baiknya, kemudian keadaan hijab pasiennya itu senantiasa kita lindungi juga, sehingga itu semua menjadikan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bagian daripada kewajiban kita sebagai seseorang yang bertugas di rumah sakit ibu dan anak. Jadi intinya buat kita, ada batasan aurat pasiennya, ada ketentuan secara syariat yang harus dipenuhinya, kemudian kita pun harus mengetahui batasan-batasan aurat tersebut. Bagaimana seorang wanita terhadap wanita, bagaimana batasan aurat antara laki-laki dengan wanita, semuanya harus kita pahami bersama. Ya, mudah-mudahan nanti ini menjadikan sebuah nilai pemahaman, dan insya Allah mungkin nanti materi ini akan saya sharekan ke Teh Nelly ya, mungkin beberapa saat lah mungkin, supaya minimal bisa dipelajari oleh semuanya, sehingga ini menjadikan ilmu buat kita semuanya. Nah, itu mungkin batasan-batasan darurat hijab pasien yang harus kita ketahui. Yang pasti informasi awal harus diterapkan, disampaikan,
kemudian perlengkapan harus disediakan oleh kita, kemudian sesuai dengan jenisnya, gendernya, pemeriksaan yang harus kita lakukan, kecuali dalam kondisi darurat-darurat yang terjadi. Ya, Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, 20 menit, 20 ya, hampir 25 menit. Kita coba informasi awal ini, mudah-mudahan ini jadi pengingat buat kita agar kita menjaga kualitas pemeriksaan kita ketika kita berada dalam sebuah lingkungan yang Islami, menjaga kewajiban kita terhadap saudara-saudara kita yang lainnya, baik seorang muslim ataupun seorang muslimah di rumah sakit ibu dan anak ini. Allahu a'lam bishawab. Terus sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diskusikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya saya persilahkan. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan tentang aurat pasien. Selanjutnya, mangga kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung via chat Zoom atau bisa langsung diaktifkan audionya. Mangga kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ustadz, punten, kalau PPT-nya boleh minta, Ya, Ustadz. nanti dikirimkan ke Teh Meli, atau saya dikirimkan ke Teh Meli. Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ada Bu Aan nih yang ingin bertanya. Mangga, Bu Aan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, ini kadang-kadang di IGD kan suka kita saking repotnya misalnya tidak sempat menanyakan tentang agama. Kemudian kita pasangkan hijab. Nah, bolehkah seperti itu? Yang kedua, kalau misalnya meskipun muslim tapi kemudian menolak, saya nggak mau pakai hijab, ada juga yang seperti itu, Ustadz. Itu kita gimana tindakannya? Apakah tanda tangan saja ke pasiennya atau seperti apa? Atau kita edukasi punten dalam tanda kutip memaksa, karena kan tadi seperti Ustadz bilang di pertama kali diinformasikan edukasi bahwa selama dirawat di sini ini aturannya prosedurnya harus menggunakan hijab, atau seperti apa Ustadz? Baik, terima kasih ya pertanyaannya, sungguh sangat baik sekali. Yang pertama, terlepas daripada di IGD ataupun di unit yang lainnya sama. Yang pertama, kita mengedukasi bahwa ini merupakan satu hal kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslimah terhadap muslimah yang lainnya. Nah, kewajiban kita hanya mengedukasi bahwa ini wajib dipakaikan. Nah, kemudian pakaian tersebut, hijab tersebut kita kasihkan kepada pasien tadi. Nah, setelah kita kasihkan, lantas sama mereka dibuka, ada penolakan secara sudah bukan menjadi bagian daripada kewajiban kita kembali. Ya. Yang pasti, hal yang harus kita lakukan adalah memberitahukan, mengedukasi bahwa ini merupakan satu hal yang wajib yang harus kita lakukan. Dan kita tidak boleh memaksa kehendak kita. Ya. Kita hanya mengedukasi, mengingatkan, memberitahukan saja terhadap hal yang harus dilakukan di rumah sakit Islam. Ya, rumah sakit ibu dan kita termasuk kepada yang non-muslim. Ya, diupayakan kan kita harus melihat dulu bahwa dia itu agamanya muslim atau tidak, dikhawatirkan ini ada pemaksaan. Maka kita harus
harus tahu kondisi seseorang ketika kita akan memberikan pelayanan. Kan biasanya kalau pasien perawat akan melakukan tindakan itu kan suka dilihat dari gelang tangannya itu. Ya, walaupun di sana itu dituliskan nama, kemudian usia, tempat tanggal lahir. Nah, kita coba tanyakan agamanya apa, atau tidak. Kalau kita tidak menanyakan itu, kita lihat dari statusnya bahwa dia beragama apa, barulah kita ambil tindakan tersebut. Yang dikhawatirkan kalau dia memang non muslim, lantas kita edukasi seperti itu, dikhawatirkan ini melanggar norma yang ada, memaksakan kehendak kepada akidah seseorang. Nah itu, kalau kepada muslim tetap harus dilakukan, kepada non muslim kita harus tahu agama seseorang sehingga kita bisa melakukan tindakan sesuai dengan agama masing-masing. Begitu kan? Mangga nuhun Ustadz, bilih apa namanya diakreditasi syariah, bilih harusnya seperti apa. Jadi tetap ya Ustadz ya, gimana kita kewajiban untuk memberikan edukasi, tapi penerimaannya mau diterima atau tidak itu hak dari pasien gitu ya Ustadz ya. Betul. Mangga nuhun. Yang pasti edukasi tidak boleh dilupakan ya. Baik, selanjutnya ada yang ditanyakan lagi? Mangga kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ustadz, ada yang bertanya lewat chat Zoom. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya. Kalau misal ada pasien yang bercadar, akan dilakukan tindakan pengambilan darah. Tetapi saat itu hanya ada laki-laki. Saat kita menawarkan untuk menunggu petugas perempuan, tetapi pasiennya tidak mau dan ingin langsung saja dan mengizinkan petugas laki-laki. Apa dengan begitu tidak melanggar hijab pasien? Nuhun Pak Ustadz. Ya, sebenarnya kita upayakan setiap petugas melakukan kepada pasien yang sesuai dengan gendernya. Nah, kalau seandainya memang tidak ada sama sekali petugas yang jaga saat itu, terlepas itu dalam kondisi diri kita hanya petugasnya saja laki-laki atau permintaan daripada pasien itu sendiri, tetap itu harus minimal harus ada mahramnya. Ya, mahramnya siapa? Boleh keluarganya atau boleh dari perawat yang ada yang sejenis. Misalkan petugasnya laki-laki yang di laboratorium, minimal didampingi oleh siapa? Ada orang wanitanya. Karena di akreditasi itu sangat penting sekali buat menjadi hal bagian dari bukan hanya penilaian yang harus kita dapatkan, tapi komitmen kita sebagai rumah sakit ibu dan anak Islam yang harus menjadikan dan buat kita lakukan. Ketika pasien itu meminta seperti itu, silakan lakukan, tidak apa-apa. Tetapi kita menjaga dan meminimalisir itu semua yang terjadi hal fitnah, maka dijaga atau didampingi oleh mahramnya tadi. Kalau ada suaminya lebih bagus. Ya, begitu Tenel. Siap Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Mangga dari rekan-rekan ada lagi yang ingin bertanya? Baik, ada pertanyaan lagi yang terakhir mungkin? Kalau ada? Ya Ustadz, ini ada yang bertanya via chat Zoom. Assalamualaikum, izin bertanya, jika ada pasien darurat, dia datang sendiri, kemudian qadarullah dia meninggal, apakah kita bantu menutup auratnya langsung atau bagaimana? Jika tidak tahu, ditakutkan dia Islam atau non-Islam. Baik, kewajiban kita terhadap yang meninggal adalah menutup seluruh anggota tubuhnya. Nah, terlepas itu dia muslim atau non-muslim, tetap harus ditutup dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Ketika dia seorang muslim, terjaga aurat. Ketika dia muslim, tetap saja. Nah, kita harus tutup batasan-batasan itu semuanya. Ini kondisinya kalau pasien itu meninggal dalam kondisi sendiri tersebut, ya. Ini tetap harus ditutup ke seluruh tubuhannya. Begitu, Teh. Ya, Ustaz.
Iya. Dan juga kalau untuk menutup aurat sendiri di Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam ada POM tindakan terhadap jenazah ya Teh. Jadi ketika nanti akan ditutup harus ada persetujuan dulu biasanya dari keluarga seperti itu. Kalau misalkan mau ditutup di kapannya mungkin ya maksudnya ini Ustaz. Ya, ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin pertanyaan tadi menutup agenda kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Sebelumnya, apakah ada closing terlebih dahulu, Ustadz? Nanti materi saja yang disampaikan ke Meli ya. Silakan ditutup aja Meli. Siap Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, acara di pagi hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Ustadz atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dan bisa menjadi pahala yang terus mengalir bagi Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada rekan-rekan juga terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Dan sedikit informasi, nanti jangan lupa ya diisi untuk post-testnya, nanti linknya akan di share di grup seputar dan juga absensinya. Seperti biasa pada acara mandatory training ini, insya Allah nanti akan ada door prize atau reward untuk 2 orang penanya terbaik dan juga untuk resume terbaik. Ya, nantikan pada mandatory training selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi izin payunnya. Selanjutnya sadayana